Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Kembali kita akan tetap menyambut dengan yel-yel satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan membawakan topik yang hangat di media sosial, yaitu adanya pengeroyokan oleh oknum-oknum tertentu di daerah Baros, sehingga terjadi antipati dari masyarakat. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita akan simak video ini dan apa yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana tanggapan daripada masyarakat. Dan kita lihat apa kerja keras daripada Kapolres Pandeglang, ya, Bapak Oki Bagas Setiaji. Kemudian Bapak Kapolresta Serang, Bapak Kombes Sofwan Hermanto. Mari kita lihat tayangan video ini. Kelompok pemuda. Hari naas itu terjadi pada Minggu malam di wilayah Serang, Banten. Awalnya, Muhi yang hendak pulang ke rumah dengan menumpang sebuah mobil terpaksa melewati jalan yang dikerumuni oleh motor para pelaku. Muhi yang keluar dari mobil tiba-tiba saja dikeroyok oleh para pelaku yang diduga tengah mabuk. Mengetahui sang ustaz menjadi korban penganiayaan, sejumlah anggota ormas pun mengamuk. Mereka melakukan sweeping ke sejumlah titik di Kabupaten Pandeglang, Banten demi menemukan para pelaku. Hal ini mereka lakukan pada Selasa sore hingga malam. Aparat kepolisian pun datang untuk mengamankan situasi. Mereka mencoba memediasi serta memberikan peringatan agar tak melakukan aksi main hakim sendiri. Hadir di hadapan kita untuk peduli memberikan support kepada saya Kapolres Pandeglang agar beliau menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pandeglang, untuk menjaga keamanan, untuk tertib, tidak mudah terprovokasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Hingga kini polisi masih mendalami kasus dan tengah memburu para pelaku pengeroyokan. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Serang, khususnya Provinsi Banten, alhamdulillah malam ini di tempat kediaman orang tua kami, Abah Haji Jaudi selaku Ketua Pendekar Banten, dengan Bapak Sirait, Ketua PBB Pemuda Batak Bersatu dari Kabupaten Serang, khususnya masyarakat Provinsi Banten, baik Kabupaten Serang, dengan kedatangan Bapak Sirait selaku Ketua Kabupaten dari PBB ke tempat kediaman Abah Haji Jaudi untuk mengklarifikasi permasalahan keselisihpahaman. Semoga ke depan kita tidak ada bentrok dan kita saling menjaga silaturahmi kita dengan baik. Mungkin itu aja untuk seluruh masyarakat Serang Timur, baik Provinsi Banten, Kabupaten Serang. Kita salam kedamaian, salam kebajikan. Kita jaga, jalin silaturahmi, jangan sampai ada berpecah belah. Mungkin itu aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahin sedikit, saya sangat bersyukur pada malam ini. Udah jam berapa ini? Ada jam 2 kali. Jam setengah 2.
Pak Haji, Abah Jahudi masih menerima kedatangan kita di sini. Semoga Abah dikasih kesehatan terus. Amin. Ya, rencana Abah mau umroh ya. Amin. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Sampai ke tanah Mekah, memilih jalan yang terbaik. Sehat terus Abah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar masyarakat Batak yang berdomisili di Cilegon, Banten menyatakan sikap. 1. Kami atas nama keluarga besar orang Batak yang dituakan di Cilegon mengutuk keras atas kejadian pemukulan atau pengeroyokan yang terjadi terhadap salah seorang ulama atau masyarakat Banten oleh oknum orang Batak di Kabupaten Serang atau Kabupaten Pandeglang. 2. Kami menghimbau kepada penegak hukum agar bertindak tegas, menangkap dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku kepada oknum yang melakukan. 3. Kami menghimbau agar seluruh orang Batak yang berdomisili di Cilegon, Banten agar kiranya menjunjung tinggi budaya Banten dan kearifan Banten yang ada di Provinsi Banten ini. 4. Kami keluarga besar masyarakat Batak yang ada di Kota Madya Cilegon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Banten atas perlakuan orang Batak yang tidak terpuji dan tidak sesuai dengan budaya serta adat orang Batak. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pernyataan sikap. 1. Kami atas nama keluarga besar Batak yang ada di wilayah Provinsi Banten, khususnya wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, mengutuk keras tindakan pengeroyokan yang dilakukan oknum pelaku kekerasan terhadap Ustadz Muhi SIP. 2. Menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 3. Menghimbau kepada para pelaku pengeroyokan untuk segera secepatnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. 4. Kami warga Batak cinta damai dan cinta Banten, sebagaimana ajaran para leluhur kami orang Batak. Sidapok solup do naro. Artinya kami harus menjunjung tinggi kearifan lokal. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernyataan sikap. 1. Kami atas nama keluarga besar Pemuda Batak Bersatu DPC Kota Madya Cilegon yang ada di wilayah Provinsi Banten, khususnya wilayah Kota Madya, Kota Cilegon, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mengutuk keras tindakan pengeroyokan yang dilakukan oknum pelaku kekerasan terhadap Ustadz Muhi SP dan santrinya. 2. Menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 3. Menghimbau kepada pelaku pengeroyokan untuk segera menyerahkan diri secepatnya kepada pihak kepolisian. 4. Kami warga Pemuda Batak Bersatu cinta damai dan cinta tanah Banten. Terima kasih kami ucapkan untuk semua. Salam dari kami Pemuda Batak Bersatu. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus BPPKB Kota Cilegon 1. Turut prihatin terhadap penyerangan dan pengeroyokan terhadap Ustadz di Kecamatan Baros. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwajib. 3.
dan menghimbau kepada seluruh jajaran BPPKB Kota Cilegon jangan terprovokasi. 4. Dan kami sepakat menjaga kondusivitas di Kota Cilegon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga besar masyarakat Kota Cilegon. Saya Maman Jilman Satiri, Ketua Ormas atau Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cilegon, Banten, serta sekaligus Ketua Gerakan Aliansi Ormas atau Gebras 02. Kami mengutuk keras atas terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kami meminta dan mempercayakan kepada aparat untuk melakukan penegakan serta penindakan hukum demi terciptanya suasana kondusif dan menghindari terjadinya konflik horizontal. Selanjutnya, kami meminta dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Cilegon untuk tetap tenang serta tidak terpancing oleh provokasi. Mari kita percayakan penyelesaian kasus ini kepada aparat penegak hukum. Demikian, sekali lagi kami mengajak kepada seluruh jajaran ormas-ormas yang ada di Cilegon untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhyiddin, korban dari penganiayaan oleh oknum yang mengatasnamakan komunitas Batak yang terjadi di Kecamatan Baros. Dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara, seluruh ormas, seluruh santri, para kiai, para guru yang sudah bersimpati atas kejadian penganiayaan tersebut terhadap kami. Dengan ini kami menempuh jalur hukum dan insya Allah semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian. Untuk itu saya atas nama pribadi dan juga atas nama korban menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, para santri, para kiai, para ormas, semuanya harap menjaga kondisivitas, karena kita insya Allah di bulan Ramadan ini mengejar suatu keberkahan. Dan insya Allah kita percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar para pelaku bisa ditangkap dan menjalani proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, baik para yai, para masyayikh, para ulama, para santri, para ustadz, dan semua elemen masyarakat yang telah memperhatikan kasus ini. Dan kami sampaikan bahwa peristiwa ini telah kami tangani dan kami lakukan percepatan, yang mana peristiwa terjadi 31 Maret 2024. Langsung kami tingkatkan ke penyidikan dan telah kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 4 orang. Telah kami kumpulkan alat bukti berupa visum et repertum dan kita lakukan gelar dan langsung kita tetapkan tersangka. Dan pada kesempatan ini tentunya kami mempunyai harapan besar untuk mengajak bekerjasama menjaga situasi tetap aman dan kondusif, karena setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi dari segala
bentuk gangguan kenyamanan, melindungi dari gangguan berlalu lintas, melindungi dari dilakukan pemeriksaan tanpa melalui prosedur. Kami menyadari bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Mohon kiranya kita sama-sama dapat menegakkan hukum ini tanpa harus melanggar hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cuplikan videonya tadi sudah kita lihat bahwa dalam permasalahan tersebut Ustadz Haji Muhdi, ya, beliau pulang dari rumah sakit, ya, tanggal 31 Maret. Nah, kemudian ada pemuda yang ribut-ribut, kemudian tanpa tanya dan tanpa basa-basi langsung Pak Muhdi itu dikeroyok, ya. Nah, inilah masalahnya. Nah, sehingga dengan dikeroyoknya Pak Haji Muhdi menimbulkan kemarahan daripada masyarakat, termasuk para kiai, para ustadz, ya, tokoh-tokoh masyarakat, karena Pak Muhdi adalah sebagai tokoh di Baros. Ya, kalau seandainya tokoh kita memang itu diganggu oleh masyarakat, apalagi dikeroyok, wah ini pasti menimbulkan kemarahan. Nah, sehingga kita lihat tadi terjadi sweeping, ya, terjadi sweeping pengejaran, ya, etnis Batak. Ya, kebetulan ini adalah yang mengeroyok ini adalah orang Batak, suku Batak. Nah, tapi dengan kecekatan daripada Bapak Kapolres Pandeglang, ya, yaitu Bapak AKBP, ya, Oki Bagus Setiaji, dia sangat cekatan dan boleh dikatakan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya, bisa menghimpun semua tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kita lihat Pak Haji Muhdi pun menyampaikan ucapan terima kasih dan mengharapkan supaya ini diselesaikan secara proses hukum, ya, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian apa akibat daripada timbul masalah tersebut? Nah, inilah apabila sudah terjadi kesukuan, ini bisa merambat kemana-mana sehingga terjadi sweeping, ya, sweeping terhadap orang Batak, karena ini menganggap wah ini menimbulkan karena tokoh yang dikeroyok, sehingga ya anak-anak muda, ya, tidak pandang bulu, wah ini pasti orang Batak. Nah, sehingga menjadi ketakutan semua orang Batak. Nah, tapi dengan sangat cekatan Bapak Kapolres Pandeglang, Bapak Oki Bagas Setiaji bisa terkendalikan, dan juga sesuai dengan pengarahan Kapolresta Serang Bapak Kombes Sofwan Hermanto. Nah, apa akibat daripada masalah ini? Nah, dan tokoh-tokoh masyarakat cepat dan tanggap. Nah, kemudian pada tanggal 31 Maret itu sampai jam 2 pagi, ya, yaitu Pak Sirait sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Serang berinisiatif untuk silaturahmi dengan Ketua Pendekar Banten Bapak Haji Yahudi, ya. Nah, dan mau menerima pada waktu malam, sudah jam 2 pagi. Nah, artinya masyarakat Banten pun sangat peduli dengan masalah seperti ini dan menghimbau supaya tidak ada keributan. Nah, kemudian ini
berita sangat melebar karena para tersangka mungkin sempat melarikan diri, jadi belum tertangkap. Yang tertangkap baru beberapa orang saksi, 4 orang saksi. Nah, kemudian ya dari inisiatif sendiri, yaitu merupakan penasehat atau pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Batak Cilegon FKMBC, langsung membuat suatu pernyataan, yaitu dari Bapak Amin P. Nabitubulu SHMH, langsung menyatakan sikap, dia mengutuk kejadian ini dan juga menyarankan supaya segera menyerahkan diri. Nah, kemudian dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, artinya segera diselesaikan. Kemudian meminta maaf kepada tokoh masyarakat Banten, khususnya di Pandeglang atau di Baros. Nah, kemudian diikuti juga dengan Forum Komunikasi Masyarakat Batak Provinsi Banten, ya, dari Bapak Sintua MP Sihombing, juga menyatakan sikap mengutuk masalah ini dan juga mengajukan supaya segera menyerahkan diri yang tersangka dalam kasus ini. Nah, kemudian juga selesaikan secara hukum dan mengatakan bahwa orang Batak tidak ada seperti ini. Sesuai dengan adat Batak ini bertentangan. Bahkan dikatakan oleh beliau, orang Batak itu sidapo sulub naro. Artinya, sidapo sulub naro itu kita harus menyesuaikan diri kepada kearifan lokal yang bersahabat dan bersinergi. Nah, kemudian juga diikuti dari Ketua Pemuda Batak Bersatu DPC Kota Cilegon dengan pernyataan yang sama dan meminta maaf, juga mengatakan bahwa ini perbuatan yang tidak baik dan harus diselesaikan dengan hukum. Nah, dengan juga beberapa ormas-ormas yang ada di Kota Cilegon dan beberapa tokoh di Kota Cilegon. Nah, kemudian di akhir daripada video tersebut kita lihat bahwa Ustadz Haji Muhdi sudah menyatakan dengan besar hati, dengan sukarela dia mengucapkan terima kasih kepada semua pendukungnya dan menyarankan supaya ini diselesaikan secara hukum yang berlaku. Inilah yang membuat hati kita lega dan tidak ada dendam kepada Ustadz, dan ini sangat baik dan ini patut menjadi teladan bagi kita semua. Nah, kemudian Kapolresta Serang menyampaikan sambutan bahwa dikatakan ini sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan dan sudah dipanggil 4 orang saksi dan sudah dibuat gelar perkara, semua menjadi tersangka, tinggal menunggu proses hukum. Dan pesan beliau akhir adalah jangan sampai kita menyelesaikan hukum tapi melanggar hukum. Inilah yang patut kita pegang dari Bapak Kombes Sofwan Hermanto, Kapolresta Serang. Kemudian bagaimana tindak lanjut ini? Nah, jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena maraknya sudah ada antipati di kota, baik di Cilegon, pokoknya di seluruh Banten itu sudah menjadi ada antipati seolah-olah etnis, suku. Nah, padahal ini murni adalah kriminal murni, oknum. Nah, sehingga dengan adanya menjaga hal-hal yang kurang baik di hari yang datang, diadakanlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pondok pesantren, ya, tanggal 4 April, yaitu di desa Cendung, ya, di Baros, ya, di Pandeglang. Nah, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh para tokoh-tokoh pondok pesantren, ya. Di antaranya tokoh-tokoh itu adalah Pondok Pesantren Haji Oni, pimpinan Pompes
Riyadul Awamil, Blok Sawah, dan juga Blok Kebon, Kiai Haji Son Haji, ya. Dan kawan-kawan banyak lagi. Nanti kita lihat videonya. Dan juga ini dilihat, disaksikan oleh Kapolres Pandeglang yang sangat persuasif dan sangat peduli dengan masalah ini sebagai penjaga keamanan di daerah Pandeglang. Dan beliau menghimpun tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh-tokoh Batak, baik tokoh-tokoh pondok pesantren dan ulama-ulama dan MUI berkumpul di satu tempat di desa Cenjung, ya. Nah, kemudian dihadiri oleh Bapak Kapolresta Serang, yaitu Bapak Kombes Sofwan Hermanto, dan juga Bapak Kepala Kejari Serang, Negeri Serang, dan Dandim 062 Serang, dan juga Ketua Pengadilan Negeri Serang, ya, hadir dalam situasi tersebut untuk membuat kesepakatan bersama agar masyarakat Batak dan masyarakat Banten menjalin kembali persatuan dan tidak ada melanggar norma-norma dan mengaitkan masalah ini dengan kesukuan, karena ini murni adalah kriminal. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan melihat apa yang disepakati dalam pertemuan tersebut, disaksikan oleh Kejari Serang, Ketua Pengadilan Negeri Serang, Dandim 062 Kota Serang, dan Kapolresta Serang, dan juga Kapolres Pandeglang. Mari kita lihat dalam pertemuan tersebut yang sangat persuasif dan juga sangat bersinergi dan saling menghormati dan saling menghargai. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Lama tinggal di sini, berdua dari Paros juga banyak waktu berdiri Provinsi Banten, dan pada saat itu Provinsi Banten 2 tahun belum keluar SK-nya, ternyata belum ada keragaman suku dan agama. Datang Pak orang tua kita, Bapak Gus Hasan Sharif, supaya diadakan pertemuan antara para kiai, para pendeta, tokoh masyarakat Batak dan Banten, karena pada saat itu saling butuh. Kita juga butuh karena waktu itu masih peristiwa Poso dan Ambon. Pak Kapolwil waktu itu, Pak Karnadi, menyuruh supaya kita membuat acara agar cepat Provinsi Banten bisa berdiri, keluar SK-nya, sekaligus juga waktu itu kita butuh juga karena ada peristiwa hal sama, keributan juga waktu itu. Akhirnya terpenuhilah kebutuhan kedua pihak kita terpenuhi, karena waktu itu sama keributannya sudah meluas waktu peristiwa Laskar Jihad 5000 itu, dan orang kita juga terganggu waktu itu. Akhirnya dengan hasil pemikiran pertemuan orang tokoh-tokoh masyarakat Banten, para kiai ulama bisa bersatu,
Akhirnya ada acara itu dikirim serbaguna waktu itu kita buat, SK-nya provinsi keluar, dan kita juga sekaligus bahwa orang Batak dan Banten itu sudah berikrar, berjanji kita satu keluarga dalam suka dan duka. Namun pada saat seperti yang di luar dugaan kita bisa terjadi hal-hal yang memang dimanapun selalu ada orang yang memang arogan atau tidak berpikir panjang, itu selalu ada. Dan pada kami juga ada hal seperti itu. Maka dengan ini juga kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas nama suku kita yang ada di Provinsi Banten. Walaupun sebenarnya antara Banten dan Batak yang dipimpin Pak Haji Hasan Soeb dan Haji Mbai dulu kita sudah berikrar, tetapi selalu ada aja riak-riak yang bahkan memalukan hal seperti itu. Maka kami mohon dengan sangat minta maaf atas kejadian itu, dan kami merasa tersanjung dengan dikasihnya kesempatan bisa kami hadir di tempat ini. Seperti itu dulu yang bisa kami ucapkan. Bila mana ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sambutan yang disampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada kesepuhan salah satu Pak Kiai untuk, karena waktu sudah mendekati maghrib, nanti setelah sholat maghrib, setelah buka puasa dan sholat maghrib, dimohon kepada hadirin semuanya untuk tidak meninggalkan tempat dulu, karena nanti ada sambil menunggu Pak Kapolres Serang Kota hadir, ada deklarasi damai bersama, kemudian mungkin nanti dari paguyuban atau persatuan Batak memberikan sesuatu yang tadi Bang Amrin sampaikan, mau memberikan tanda persahabatan atau tanda jangan sampai putus dengan ikatan, memberikan ulos baik dari Pandeglang maupun yang dari Serang. Jadi kami harap supaya nanti setelah selesai buka puasa kita semua jangan kemana-mana dulu sambil menunggu kegiatan selanjutnya. Untuk menunggu berbuka puasa, kami mohon Pak Kaison, Pak Haji Ayat, mohon kiranya untuk bisa kita pimpin doa supaya lebih afdal begitu. khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati ahli baitul kiram. Syawrillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wajamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat fil barri wal bahri minal masyariqi wal maghribi wal maghribiha fi barri wal bahri fil yamini hadha musliman husnu tudirul aradi samadani sayyid syekh bin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu al-aqib. Syawrillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa kulli salatu rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. وتبلغنا بأقصى الغايات من خيرات في الحياة وبعد الممات
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وفي العلم وبركة في الرزق وقبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعافية بالحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتحميدنا وتقديرنا وتحسنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين من دعوة سبحانك اللهم وتحية السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Dia melobatin dosa, bersih dia anak. Itu kan banyak Bang, ada 500. Pinter Bang, Pak Dimyati. Karena cek nyalon kan di Mirna kan 400 kali sekian orang kan. Jadi sekarang di mana aja nih? Saya bareng lagi mumpungnya dari sebelah sini mana? Ayo. Di depan. Ayo Pak Kapolres sini Pak Kapolres. Ayo sini. Sini. Ya Pak Haji. Saya bilang kan pasti dia silakan. Ayo. Aduh, Pak. Tadi diam aja Bang. Ayo. Ada ini Pak, ada ini. Ada nyetak. Ini. Kalau yang ini saya ketemu sama Abang tahu. Pertama datang baru asa gitu Pak. Datang mau kantor. Ini mau masih diskusi terkait nota kesepakatan yang dituangkan nanti. Saya diskusi dulu, belum sampai ke. Oh iya. Boleh. Ini dulu. Ya. Kan dulu ini mau Ini Pak Kapolres, ini Pak Dandim, itu Pak Kajari, itu Ketua Pengadilan Negeri Serang. Pengeroyokan tetap berjalan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Poin kedua, meminta tuntutan terhadap pelaku dengan hukuman seberat-beratnya dengan sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Tiga, tidak ada lagi intimidasi maupun sweeping
terhadap keluarga suku Batak yang tidak bersalah. Keempat, mendukung sepenuhnya statement Kapolda Banten tentang penertiban untuk penertiban Posipa atau bank keliling tanpa izin. Kelima, kami masyarakat Batak Bantennya lagi. Biasanya Batak. Bantennya. Masyarakat Banten. Udah nggak apa-apa. Benten dulu. Soalnya Batak itu dan Banten dan Benten dulu. Banten dulu lah. Bapak, Banten Batak. Kemana ya Banten? Bisa kemana? KTP udah KTP sini lagi. Poin kelima, kami masyarakat Banten dan Batak rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam kesatuan. Cukup. Pas. Oke, Pak. 5 sila. Pas. Udah, ayo kita deklarasi di sini. Oke. Semua dihadiri Bapak juga ya. Yang buat dokumen pribadi nanti minta ke kita aja. Ya, silakan dibagi nanti. Dan terima kasih nanti mohon dikirakan juga ya. Nanti dibagi-bagi aja. Nanti dibagi. Videonya dibagi. Videonya bagus. Bagi aja. Atau duduk-duduk atau ini jongkok. Biar satu ini semua, biar satu pintu. Siap sama-sama. Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kami dari perwakilan warga Batak yang ada di Banten, khususnya Pandeglang, Serang dan sekitarnya. Kami alhamdulillah tadi telah melaksanakan beberapa poin kesepakatan. Poin yang pertama, proses hukum penanganan perkara pengeroyokan tetap berjalan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Poin kedua, meminta tuntutan terhadap pelaku hukum dengan hukum yang seberat-beratnya dengan hukuman yang berlaku hukum di negara Indonesia. Yang ketiga, situasi yang rukun. Mari kita ciptakan situasi yang rukun dan tidak ada lagi intimidasi maupun sweeping terhadap keluarga suku Batak yang tidak bersalah. Poin yang keempat, mendukung sepenuhnya kepada statement Kapolda Banten terhadap penertiban Posipa atau bank keliling tanpa izin. Poin yang kelima, kami masyarakat Banten dan masyarakat Batak rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam kesatuan dan persatuan. Mungkin itu. Satu kita.
Boleh. Dibaca jelas baru kami Juga teman-teman, kita sekarang momen statement masyarakat Banten dan Batak rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam kesatuan dan persatuan. Hidup NKRI. Ya, agak kurang. Masa gitu baik. Gimana kalau jabat tangan aja? Kasih jabat tangan aja. Mau dipakai Kim? Iya. Saya jadi penghargaan. Supaya jelas Pak, Bapak ini namanya siapa, Bapak ini namanya siapapun dan supaya ini. Warga Pandeglang aja ya? Iya. Warga Pandeglang, warga Serang gitu. Gantian dari Serang dulu, dari Pandeglang dulu. Serang dulu yang dulu. Siap teman-teman ya? 1, 2, 3. Saya dari warga Serang. Saya dari warga Batak yang ada di Banten. Kita siap berdamai dan jangan ada terjadi lagi seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya salaman kita, ini namanya ulus. Maknanya ini sebagai bisa dipakai waktu menghangatkan persaudaraan kita dan juga batin kita dan juga menjadi kehusukan berdoa kepada Yang Kuasa. Maka ini ulus ini yang kami berikan sebagai simbol perdamaian dan kekeluargaan bahwa kita adalah saudara Banten dan Batak. Sekalian. Nanti Pak. Akbar, Masya Allah, MUI Pandeglang, sukses. Ada pencinya Pak itu. Cukup, silakan selamat tamat silakan. Terima kasih. Ini kenang-kenangan. Terima kasih. Makasih Pak Kapolres. Makasih Pak. Nyampe tadi iya oh iya bukan baca. Mohon Pak, dipoto dulu Pak. Fotoin lah, foto Pak, foto. Iya. Iya. 1, 2, 3. Oke lagi 1, 2, 3. Iya. Iya, sip. Sudah? Iya. Iya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waduh. Iya Pak. Terima kasih semua Pak. Biasa. Tapi nanti butuh lagi. Siap. Demikianlah kesepakatan bersama antara masyarakat Banten dan masyarakat Batak yang disaksikan oleh Kapolresta Serang Bapak Kombes Sohwan Hermanto dan juga Bapak Kejari Serang dan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang
dan Bapak Dandim 062 Serang. Dan juga hal ini dimotori oleh Bapak Kapolres Pandeglang, Bapak Oki Bagus Setiajadi. Inilah merupakan momen kita yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Baros dengan adanya penganiayaan atau pengeroyokan Bapak Ustadz Mudi di Baros. Nah, dan poin 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah kita dengar tadi. Dan diulangi, poin yang kelima merupakan poin untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan agar tidak terjadi konflik, yaitu dikatakan tadi adalah kami masyarakat Banten dan masyarakat Batak ya, rukun dalam kebersamaan, kokoh dalam kesatuan dan persatuan. Demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya, informasi ini bisa membuat masyarakat Batak dan masyarakat Banten bersinergi dimanapun kita berada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, dan apabila ada hal yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan pada kesempatan ini juga saya atau kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semua yang melaksanakannya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri nanti pada tanggal 10 April 2024 1445 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, comment, and share.